DNJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Ganjar Pranowo disebut-sebut sebagai baca pres yang kerap blunder dalam memberikan pernyataan. Bahkan pernyataannya sering dianggap merugikan partai pengusungnya PDIP dan juga elektabilitasnya sendiri. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNJA pun mengungkapkan beberapa blunder yang dilakukan Ganjar. Dilansir dari wartakotalive.com, berikut blunder yang pernah dilakukan Ganjar Pranowo menurut LSI DNJA. Pertama, saat podcast bersama Deddy Corbuzier, Ganjar mengaku hobi menonton video porno. Menurut peneliti LSI DNJA Hanggoro Doso Pamungkas, akibat pernyataannya itu sebanyak 86,1% responden menilai bahwa perilaku seorang capres tidak pantas jika suka menonton video porno. Kedua, Ganjar menyatakan bahwa capres PDIP adalah petugas partai. Akibat pernyataannya itu, PDIP dan Ganjar sendiri kerap diserang lawan politik dengan sebutan petugas partai. Menurut survei LSI DNJA, hal itu mempengaruhi responden, di mana sebanyak 69,9% menyatakan tidak setuju jika presiden dianggap sebagai petugas partai. Ketiga, ketika Ganjar menyatakan ketidaksetujuannya soal kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat pernyataannya itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang olahraga bergengsi itu di Indonesia. Lalu yang keempat, ketika Ganjar menghubungi PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Setelah peristiwa itu, dalam jejak pendapat yang dilakukan LSI, DNJA 74,7% responden menyatakan tindakan Ganjar tersebut tidak pantas. Sebab posisi Ganjar dan Heru Budi Hartono sederajat, namun dia berani menelpon dan terkesan memerintah. Terakhir yang heboh saat ini adalah ketika Ganjar mengungkapkan 10 lulusan terbaik dari suatu perguruan tinggi bukan berprofesi sebagai MC atau jurnalis. Pernyataan itu dilontarkan Ganjar saat tampil di acara Mata Najwa di kampus UGM, tepatnya pada Selasa 19 September 2023 lalu. Saudara pemilih PDIP ternyata tak seluruhnya memilih Ganjar Pranowo dalam survei yang dilakukan oleh Indonesia Polling Station atau IPS. Hasil analisis IPS menunjukkan bahwa pemilih PDIP masih belum solid mendukung sosok diusung oleh partai. Masih ada sebanyak 36,4% yang menyatakan memilih Prabowo Subianto meski tetap dominan memilih Ganjar sebanyak 53,2%. Bahkan ada 9,2% pemilih PDIP yang memilih Anies Baswedan. Hal itu disampaikan oleh peneliti senior IPS Alvin Sugianto.
Sementara pada pemilih Partai Gerindra, mayoritas dengan 78,1% memilih Prabowo Subianto. Namun ada 10,5% pemilih Gerindra yang memilih Anies Baswedan dan 9,2% memilih Ganjar Pranowo. Menjelang Pilpres 2024, isu duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo menguat. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengungkap bahwa dalam dunia politik semua hal bisa terjadi. Pernyataan itu disampaikan Ujang saat dihubungi pada Sabtu 23 September. Namun jika duet tersebut terwujud, yang menarik perhatian adalah nasib parpol pengusung yang kini bergabung di dua poros tersebut. Terdapat dua kemungkinan yang muncul jika duet tersebut terwujud. Kemungkinan itu adalah mereka tetap solid mendukung atau hengkang mencari koalisi lain. Saat ini kubu Ganjar Pranowo terdapat PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Sedangkan di kubu Prabowo ada Golkar, PAN, Demokrat, serta ada parpol non-parlemen yakni PBB, Gelora, dan Partai Garuda. Menurut Ujang, jika PDIP dan Gerindra memutuskan untuk bersatu, maka parpol lainnya diyakini akan tetap ikut. Pasalnya menurut Ujang, dalam politik, tujuan utama adalah soal kekuasaan. Sehingga jika Prabowo dan Ganjar bersatu, maka partai pengusung mereka dinilai akan solid mendukung. Nama Mahfud MD saat ini santer diwacanakan sebagai bakal calon pendamping Ganjar Pranowo. Peneliti SMRC Saidiman Ahmad yakin sosok Mahfud MD bisa memperkuat Ganjar di Pilpres 2024.